Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga semua rakyat bangsa ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini jam 2 dini hari terusik hati saya untuk membuat klarifikasi, penjelasan tentang video-video saya sebelumnya. Video saya hanya memuat berupa tulisan yang saya unggah di media sosial. Dari itu, saya ingin melakukan penjelasan yang melatar belakangi saya membuat video itu adalah saya telah berkeliling, bertemu para sesepuh, menanyakan tentang bagaimana ke depan bangsa ini. Dan saya tuangkan juga dalam judul video saya tersebut. Judulnya Perjalanan Spiritual Melihat Bangsa Indonesia ke Depan. Malam ini saya sangat terusik untuk melakukan penjelasan dari tulisan di media sosial tersebut, video saya sendiri. Saya telah melakukan perjalanan di berbagai kota, provinsi yang ada di Pulau Jawa. Saya bertemu sesepuh, bertanya, bahkan saya sendiri dikasih pandangan para sesepuh tersebut. Dan saya juga melihat sendiri spiritualnya, dalam spiritual, melihat bangsa ini ke depan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dengan bangsa ini ke depan sampai 2024? Siapakah pemimpin bangsa Indonesia ini ke depan? Mari saya ajak Anda untuk melihat pandangan ke depan. Sebelum saya menjelaskan segala sesuatunya, supaya agar tidak salah paham, dilihat, kita saksikan lagi video saya yang dibuat beberapa hari yang lalu ya. Saya selesai melakukan perjalanan itu di awal bulan ini. Makanya coba kita lihat video yang saya unggah. Mari kita simak bersama videonya.
sudah dilihat video saya sebelumnya. Video itu berjudul Perjalanan Spiritual Melihat Indonesia ke Depan. Itu diunggah pada tanggal 5. Saya selesai melakukan perjalanan itu sekitar tanggal 1 ya. Nah, terus di dalam itu saya menuliskan bahwa selama ada beberapa kejadian yang akan menimpa bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bagi menjadi 2 pada saat itu dalam video tersebut tadi. Saya jelaskan dulu yang pertama. Yang pertama, berita baik. Berita baik dan berita buruk. Saya jelaskan yang pertama adalah berita baik ya. Berita baiknya, Indonesia akan dipimpin oleh sosok yang baru ya. Maksud sosok yang baru ya, karena ada pemilu ya di 2024, maka presiden kita otomatis baru. Itu yang pertama. Dan sangat mengagetkan publik sebenarnya. Dari perjalanan spiritual saya bertemu dengan sesepuh itu, saya dilihatkan ke sana kemari. Sebenarnya mengejutkan publik. Tokoh ini akan memenangkan kontestasi menjadi presiden Indonesia ke depan di 2024. Tokoh ini berafiliasi dengan berbagai tokoh, tidak saya sebutkan ya, berbagai tokoh baik luar maupun dalam, dan banyak dukungan dari luar maupun dalam juga. Luar juga bangsa asing, dari dalam juga rakyatnya sendiri, beserta para leluhur yang merestui. Khususnya dipercaya leluhur untuk menjadi pemimpin berikutnya. Itu kabar baiknya. Kabar baiknya. Nanti sebelum ada kabar baik tersebut, ada kabar buruk. Jadi ada pemimpin baru. Ciri-cirinya, namanya, siapa orangnya, saya sudah mendapatkan ya. Berita baik tadi, bukan tidak melalui proses yang sukar ya, tapi melalui proses yang sangat-sangat cukup sukar, cukup rumit sekali sebenarnya yang terjadi dalam kontestasi presiden besok ini. Bukan mudah, bukan perkara mudah, karena disinyalir soal keuangan dari salah satu calon dan calon lainnya banyak sekali masalah keuangannya sebenarnya, dukungannya tidak saya sebutkan. Kalau proses ini cukup sengit dan ini akan menarik politik di 2004 ini, tapi Indonesia berhasil melaluinya ya dengan kejadian-kejadian. Ingat, ada kejadian nanti, ada kejadian soal politik nanti. Selain terpilih ya, tapi ada kejadian yang cukup mengejutkan juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah Indonesia bisa melewati ini, dan salah satu pasangan calon menjadi pemenang. Bisa dibuktikan nanti. Berikutnya adalah berita buruk. Berita buruk apa ya yang menjadi berita buruk? Berita buruk ini bukan untuk pemimpin tadi. Berita buruk ini melainkan untuk masyarakat sendiri. Masyarakat bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ya. Berita buruknya
pada saat tanggal 1 saya turun, video itu sudah jadi tanggal 5. Dari tanggal 5 sampai sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sudah terbukti yang saya tulis dalam video tersebut. Yang pertama bencana ya, banyak sekali bencana sebenarnya. Banyak sekali bencana. Yang pertama kali yang terlihat itu bencana kekeringan di mana-mana. Cukup cukup lumayan lah untuk menyusahkan petani, rakyat yang butuh air. Ini cukup. Jadi pesan saya ke depan agar menggunakan air sehemat mungkin. Itu bencana ya, bencana atau berita buruk. Sub berita buruknya adalah salah satunya bencana. Bencana itu bencana kekeringan. Nanti sub kedua dari kejadian berita buruk yang kedua adalah berita buruk kedua yaitu terjadinya bencana di berbagai kota di Indonesia, terjadi gempa bumi. Ya, sudah saya turun dari perjalanan tersebut. Tanggal 5 saya upload video tersebut melalui tulisan. Sampai sekarang, coba kita cross check. Sudah berapa gempa bumi yang terjadi di Indonesia? Bisa kita lihat, kita bisa browsing. Sudah berapa kali gempa bumi yang terjadi di negara kita ini. Terus berikutnya, yang ketiga, yaitu bencana gunung meletus. Jadi gunung-gunung ini erupsi semua ini. Ini belum apa-apa ini. Ini belum apa-apa. Erupsi ini belum apa-apa. Gunung-gunung yang ada di Indonesia mulai erupsi karena pertarungan gaib. Ya, Indonesia ini tidak lepas dari pertarungan gaib untuk pembela-pembela dari calon-calon presiden nanti. Pertarungan gaib, mereka melakukan pertarungan gaib sehingga alam pun mendeteksi itu, menyerap kekuatan itu semua menjadi goyang. Jadi nanti ada yang ketiga adalah erupsinya gunung, dan ini suhunya belum apa-apa. Ini belum apa-apa, nanti kalau sudah mendekati akan bencana-bencana ini semakin dahsyat. Semakin dahsyat ya. Semakin dahsyat. Banyak sekali bencana yang terjadi. Jadi untuk segenap seluruh rakyat bangsa Indonesia, berhati-hatilah dalam memilih pemimpin, karena pemimpin bangsa ini jelas harus dekat dengan rakyat dan harus tahu rakyat, penderitaan rakyat. Segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah.